Perkenalkan, nama saya Halimus Chandra dengan NIM 23055551109. Jadi di sini saya akan mendemokan mengenai video IT audit saya yang terkait dengan tugas akhir, yakni implementasi user dan entity behavior analytics menggunakan ensemble learning pada Wazoo SIM untuk deteksi insider threat dan juga integrasi melalui Telegram bot. Jadi nanti dalam video demo ini saya akan melakukan demo video mengenai tugas akhir saya yang dimana sudah sampai tahap ekstraksi fitur dari simulasi log. Jadi di sini menggunakan tools seperti Audit D, lalu ada Wazoo, baik itu Wazoo Manager maupun Wazoo Agent, lalu membuat simulasi log untuk membuat traffic log, dan juga terakhir adalah mengekstrak log tersebut agar bisa memiliki fitur yang siap digunakan sebagai dataset untuk tahap training model ensemble learning. Langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan instalasi tools Audit D pada server Ubuntu. Di sini karena saya sebelumnya sudah melakukan instalasi, maka instalasi Audit D di sini tidak akan berdampak apa-apa, seperti 0 upgrade, 0 new installed, dan 0 to remove. Lalu selanjutnya di sini saya akan mengecek apakah tools Audit D ini sudah berjalan atau belum. Dapat dilihat bahwa tools Audit D ini sudah berjalan dan juga aktif atau running. Setelah itu, di sini saya akan menambahkan rules pada eh, rules untuk Audit D ini untuk menangkap monitor log yang ada di dalam simulasi nanti. Jadi saya sudah mempersiapkan filenya. Di sini terdapat file yang bernama audit versi 7.rules. Jadi di sini saya sudah mengisi dari file ini, di mana di sini terdiri dari bagian 0 terlebih dahulu itu pengaturan dasar, lalu bagian 1 comment dan proses execution, di mana nanti akan mengekstrak kata kunci atau key sudo usage dan juga privilege change. Lalu bagian 2 ada authentication and session, di mana akan mengekstrak key out sensitive file, out file change, session tracking, file login, SSH config, network connect, dan juga pump config. Lalu bagian 3 di sini terdapat sensitive file access, di mana akan mengekstrak kunci sensitive file access, root access, root SSH access, root history, SSH key access, shell history access, out log read, dan juga sys log read. Kemudian pada bagian 4 di sini terdapat file dan juga directory operation, di mana di sini terdapat key berupa etc file open, root file open, tmp file open, file delete, file truncate, dir operation, dan juga permission change. Kemudian pada bagian 5 di sini terdapat network behavior, di mana terdiri dari kata kunci network socket dan juga mount operation. Lalu pada bagian 5 ada proses behavior untuk mengekstrak kunci proses injection dan juga time change. Kemudian yang ketujuh di sini ada insider threat tool monitoring yang digunakan untuk mengekstrak kunci download tool, netcat usage, net recon tool, archive tool, proses recon, dan juga cron type modification. Jadi di sini ada download tools akan dicatat, lalu penggunaan netcat juga dicatat, penggunaan network recon juga dicatat, arsip seperti tar, zip, dan lainnya itu juga dicatat. Kemudian proses recognition itu dicatat juga. Dan terakhir content modification juga akan dicatat. Lalu pada bagian terakhir ini ada comment dan proses execution, tapi yang lebih general tidak spesifik seperti yang tadi, untuk mengekstrak kunci exec user atau eksekusi dari user. Baik, karena sebelumnya di sini saya sudah melakukan instalasi Wazoo Manager, jadi saya tidak perlu melakukan instalasi Wazoo kembali. Lalu saya di sini akan memverifikasi apakah service Wazoo Manager ini sudah berjalan atau belum.
dengan menggunakan komen sudo sistem ctl status Wazoo Manager. Dapat dilihat bahwa di sini sistem Wazoo Manager ini sudah aktif dan juga sedang berjalan. Lalu di sini saya ingin mengaktifkan file archive.json, di mana file ini akan mengambil log-log yang sebenarnya tidak harus diambil oleh Wazoo, karena Wazoo secara bawaannya itu hanya mengambil log-log yang bersifat men-trigger rules yang dimilikinya. Sedangkan pada arsip itu sebenarnya tidak semua rules yang akan tertrigger, tetapi karena kita di sini menggunakan audit di pada rules yang sudah kita bahas sebelumnya, maka karena ingin menangkap rules yang dimonitor oleh log audit itu, kita akan mengaktifkan file archive.json tersebut. Caranya adalah dengan mengkonfigurasi file osec.conf di sini. Lalu pada bagian osec.config di global di sini terdapat parameter logal dan juga logal underscore json, di mana di sini diberikan value yes dan juga yes. Setelah itu disimpan, kemudian kita bisa eh, melakukan verifikasi apakah file archivas.json ini sudah berhasil diterapkan atau belum. Dapat lihat pada list directory archive di sini sudah terdapat archive.json dan juga archive.log. Sehingga percobaan penambahan file archive.json di video ini sudah berhasil. Kemudian pada tahap selanjutnya adalah melakukan instalasi Wazoo Agent pada Ubuntu server. Jadi karena sebelumnya saya sudah melakukan instalasi dengan baik, maka di sini saya akan melakukan pengecekan verifikasi apakah Wazoo Agent sudah berjalan atau belum. Dapat dilihat di sini bahwa Wazoo sudah aktif dan juga sedang berjalan. Lalu di sini saya ingin melihat apakah Wazoo Agent ini bisa terhubung ke dalam Wazoo Manager yang ada di dalam WSL. Caranya adalah kita mengkonfigurasi eh, file yang ada di sini. Jadi untuk konfigurasinya filenya tuh sama seperti manajer sebelumnya, yaitu pada osec.conf. Lalu di sini kita harus mengubah addressnya ini dengan address dari WSL. Namun karena WSL ini memiliki address terpisah tersendiri, jadi saya melakukan port forwarding sehingga IP-nya akan dialihkan kepada IP Windows saya. Sebagai contoh di sini akan melihat IP Windows saya. Di sini apa Windows WiFi saya adalah 192.168.1.14. Maka saya harus menggantinya dengan itu. Lalu saya akan melakukan penyimpanan dan melakukan restart eh, Wazoo Agent agar menerapkan konfigurasi yang baru. Kemudian kita akan melakukan pengecekan pada Wazoo Manager apakah agen sudah terhubung atau belum. Di sini saya sudah memiliki catatannya. Dapat dilihat bahwa pada agen dengan nomor ID 002 dengan nama Ubuntu Server dengan IP bebas atau any sudah aktif dan sudah terhubung. Sehingga untuk proses simulasi log yang akan dijalankan di Wazoo Agent pada Ubuntu Server ini otomatis akan masuk ke dalam Wazoo Manager di sini. Selanjutnya di sini adalah membuat file simulasi.sh yang akan
menjalankan log-log sesuai dengan trafiknya. Di sini saya memiliki dua jenis, yaitu anomali dan juga normal. Di sini saya akan melakukan pengecekan pada file normal terlebih dahulu, yaitu pada normalpagi.sa. Jadi di sini akan dilakukan sebuah aktivitas yang dilakukan pada jam pagi, yakni pada jam 9 sampai jam 12 siang. Jadi yang bagian pertama ini terdapat konfigurasi mode, di mana ada dua mode, yaitu mode fast, yang berarti delaynya itu minimal untuk koleksi data cepat, di mana di sini akan berjalan sekitar kurang lebih 2 jam lebih. Kemudian ada mode normal, yang dimana ini akan melakukan delay yang realistis seperti kejadian awalnya, yang dimana di sini akan berjalan selama kurang lebih 3 jam sampai mulai dari jam 9 sampai jam 12. Lalu di sini saya membuat kode inisialisasi untuk mengecek user seperti UMI, work directory, log directory, tanggal hari ini, session ID, lalu memverifikasi tidak dijalankan sebagai root dan sebagainya. Lalu untuk fungsi pendukung di sini ada typing delay, di mana typing delay-nya di sini akan dilakukan randomisasi berupa max typing delay ditambah 1 dan juga random persen max text delay ditambah 10. Lalu di sini juga dibuat sebuah function di mana di sini akan melakukan penjalanan uh, penjalanan kode secara random agar setiap baris kode di hari lainnya itu tidak akan sama. Lalu di sini kita masuk ke fase pertama, itu fase cek kondisi sistem pada jam 9, di mana di sini terdapat pengecekan uptime, df-h, df-th, pengecekan RAM, free, wu, w, uname, lalu penggunaan CPU dan juga hostname. Di sini juga tidak lupa dilakukan RAM random comments dan juga cmd syscheck dengan parameter 2 dan 5 dan juga task delay agar setiap baris log yang dijalankan pada hari-hari berikutnya itu tidak sama dan tidak membuat model menjadi bias. Lalu pada jam 9.15 dilakukan review log system, yang mana fitur yang dihasilkan di sini adalah eksekusi count. Di sini kita akan menjalankan random dibagi 5, random persen 50 ditambah 10, yaitu berupa tail min n dari file dpg.log, lalu mengambil baris terakhir dari file kernel.log, history.log, lalu mengambil file dari dmesg dan juga melakukan jurnal ctl pada bagian yang terakhir atau pada bagian 15 terakhir. Kemudian pada fase pukul 9.30 atau melakukan aktivitas file kerja harian, di mana di sini fitur yang dihasilkan nanti ada eksekusi count, lalu direct operation count, dan juga file delete count. Jadi di sini ada file daily notes pada work directory. Kemudian jumlah tugas di sini akan bervariasi, setiap sesi bisa 2 sampai 4 tugas tergantung dengan randomisasi nantinya yang berjalan. Lalu di sini kita juga bisa melakukan simulasi update ataupun membuat laporan mingguan. Kemudian pada fase pukul 10 yaitu rutinitas admin, yang dimana fitur ini kan nanti ada sudo count sebanyak 2 sampai 4 kali dengan parameter di sini penggunaannya normal, lalu network connect count dan juga eksekusi count serta socket count. Jadi IP internal di sini adalah IP gateway dari Wazoo Manager, di mana tadi sebelumnya itu titik 14. Maka di sini saya harus menggantinya. Lalu command admin di mana di sini akan melakukan pengecekan port yang listening seperti penggunaan command ss, lalu penggunaan IP address show untuk mengecekkan IP, lalu melakukan ping sebanyak random kepada IP internal yang di sini, lalu pengecekan status service SSH, cron job, kemudian penggunaan
jurnal CTL dengan randomisasi, lalu melakukan pengecekan semua service yang sedang berjalan, di mana diambil atau difilter pada baris 15 teratas. Lalu pada fase 10.45 di sini ada manajemen paket, di mana fitur yang dihasilkan di sini adalah sudo count dan juga execution count. Sama seperti fase-fase sebelumnya juga melakukan randomisasi, yaitu dengan melakukan apt update, kemudian melakukan apt list upgradable atau untuk melihat apakah ada package yang bisa di-upgrade. Lalu pada fase 11 atau jam 11 di sini ada operasi file lanjutan. Fitur yang akan dihasilkan di sini adalah execution count, tmp file open count, permission change count, dan juga file delete count yang rendah. Di sini ada file operation berupa penggunaan list min la untuk work directory-nya, lalu list untuk directory var log, kemudian melakukan penglihatan isi dari file os release untuk file proc version, lalu penggunaan disk pada work directory, pencarian file txt pada work directory, dan juga perhitungan baris pada work directory. Lalu pada fase ini adalah fase 11.15, di mana di sini adalah finalisasi sesi pagi. Fitur yang dihasilkan di sini adalah eksekusi count. Jadi di sini akan melakukan penggunaan komen ps aux yang diambil 20 teratas, lalu ps min ef dengan mengambil variabel user di sini dan memfilter 10 teratas. Kemudian last log dengan memfilter 15 teratas, lalu penggunaan disk usage pada folder home user, dan juga penggunaan ls-lah pada log directory. Jadi nanti pada akhir sesi akan diberikan catatan akhir ke sesi log aktivitas bahwa normal pagi sesi ini sudah selesai. Lalu bisa kita simpan. Lalu setelah normal pagi di sini akan melakukan pengecekan normal siang. Pada normal siang juga sama, dilakukan konfigurasi dua mode berbeda yaitu fast dan juga normal. Pada mode siang ini nanti akan terjadi aktivitas pada pukul 12 siang sampai pukul 17 sore. Di sini terdapat inisialisasi yang terdiri sama seperti sebelumnya itu ada user, work directory, log directory, tanggal hari ini, session ID. Lalu fungsi pendukungnya juga masih sama berupa randomisasi. Kemudian pada fase jam pukul 12 di sini akan menjalankan komen who, w, uptime, last min n dengan randomisasi, lalu pengecekan RAM, hostname, dan juga pengecekan IP. Pada pukul 12.30 di sini akan menghasilkan fitur eksekusi count dan juga sudo count sebanyak 1 sampai 2 kali. Di mana di sini akan melakukan pengecekan status service SSH, cron job, service yang sedang berjalan, jurnal CTL dengan randomisasi, pengecekan port yang sedang listening, IP, kemudian pengecekan baris terakhir dpkg log, file kernel log, dan juga file history.log, dan juga dmesg. Kemudian pada fase pukul 13 atau rutinitas backup, di sini fitur yang ditekan adalah eksekusi count dan juga file operation. Jadi di sini adalah 80% probabilitas melakukan backup dan user normal tidak melakukannya setiap hari, sehingga di sini tidak akan dilakukan setiap saat, akan dilakukan sebagai setiap randomisasi dan berbeda-beda. Misalnya penggunaan komen cp atau copy, lalu ls-la pada backup directory, dan sebagainya. Kemudian pada fase 14 melakukan review paket dan juga directory, di mana di sini ada melakukan dpkg-l 20 baris teratas, lalu apt list yang sudah terinstall 20 baris teratas, mencari tipe file dengan perubahan sebanyak 1 hari sebelumnya, yaitu yang ada di dalam directory work directory, lalu mencari tipe file txt dalam work directory, pengecekan disk yang free, lalu pengecekan disk usage, lalu ls-la pada work directory juga log directory. Kemudian pada fase 15.30 yaitu finalisasi dokumen, fitur yang dihasilkan di sini adalah execution count dan juga file write.
Contohnya itu seperti penggunaan if untuk melakukan pengisian file not file, lalu dibaca isinya dan dan tampilannya akan dibuang ke dalam black hole dev null. Lalu di sini kita juga bisa membuat note jika belum ada. Lalu pada fase pukul 16.00 melakukan wrap up siang, di mana di sini fitur yang dimasukkan adalah eksekusi con dan juga sudo-con yang rendah. Jadi di sini akan mengeksekusi komen ps aux, psef, last min n 10 atau baris terakhir 10, last log 10 baris teratas, lalu pengecekan service apakah masih aktif untuk service SSH dan juga cron job, lalu update untuk melakukan pengecekan server sudah hidup berapa lama, lalu who untuk melihat siapa yang login. Kemudian selanjutnya adalah penggunaan normal transisi.sh, di mana di sini melakukan transisi dari pagi menuju ke sore. Konfigurasinya juga sama, ada mode fast dan juga mode normal, di mana di sini tetap memerlukan penggunaan mode, misalnya sudah menjalankan mode pagi ataupun sudah menjalankan mode sore. Sedangkan apabila tidak menjalankan kedua mode ini, maka penggunaan file transisi di sini tidak akan berhasil. Yang pertama tuh ada inisialisasi sama seperti sebelumnya. Lalu ada fungsi pendukung randomisasi. Kemudian pada transisi pagi pada pukul 7 sebelum sebelum mode pagi dimulai, lalu melakukan pengecekan login cepat untuk prajam kerja seperti uptime, pengecekan RAM, pengecekan siapa yang login, hostname, uname, pengecekan disk, pengecekan IP, dan lain sebagainya. Jadi di sini nanti yang dijalankan tuh hanya sekitar 1-3 komen saja di antara ini. Lalu kemudian pada transisi sore pada pukul 18.00 menuju ke malam setelah sorenya selesai, itu berupa simulasi wrap up singkat setelah jam kerja. Jadi di sini terdapat beberapa pilihan komen, yaitu sudo system ctl is aktif, berarti mengecek apakah service SSH ini masih aktif dan juga sesi cron job ini masih aktif. Lalu mengecekkan list pada directory work, lalu pada directory log, kemudian pengecekan uptime, pengecekan siapa yang login, pengecekan disk yang gratis dan juga pengecekan penggunaan disk. Lalu dari sini hanya digunakan 1-3 komen saja. Kemudian ditambahkan catatan akhir di file notes berupa eh, daily notes dan juga diakhiri dengan normal transisi atau sesi ID yang selesai. Lalu di sini saya akan melakukan pengecekan pada file anomali. Ini pada file anomali kerja terlebih dahulu. Nah, di sini untuk file anomali activity dalam kerja ini dimulai pada pukul 10 sampai pukul 15. Ini pada di sela-sela pada fase kerja. Di mana di sini sama seperti sebelumnya ada inisialisasi. Kemudian pada tahap pertama di sini menyamar dengan aktivitas normal. Jadi menggunakan komen uptime, lalu df min h, dan juga free min m. Kemudian di sini akan mulai menjalankan proses anomali, yaitu anomali pertama berupa snoop log dan juga sensitive file access. Di mana di sini akan membaca file sudoers, lalu membaca file out.log, lalu membaca file syslog, dan juga melakukan kamuflase singkat. Dan juga pada komen-komen ini dilakukan randomisasi sehingga tidak akan sama seperti sebelumnya. Lalu pada anomali kedua di sini adalah melakukan network recon atau memetakan jaringan aktif, di mana key yang akan dihasilkan di sini adalah keynet recon tool, yakni dengan melakukan penggunaan komen ssmin tulpn. Lalu pada anomali 3 adalah proses recon, yaitu mengintip proses yang sedang berjalan untuk menghasilkan key berupa key proses recon.
Dimana komen yang digunakan di sini adalah PSAUX dan juga top. Kemudian melakukan kamuflase singkat lagi berupa penggunaan W. Lalu pada anomali keempat adalah root history access, mencari kredensial di history root dengan mengaktifkan key root history. Caranya adalah dengan menggunakan komen sudo cat pada file .base history di dalam directory root. Kemudian anomali kelima di sini berupa root directory access atau eksplorasi directory root. Untuk menghasilkan key berupa key root access dengan komen sudo ls directory root lalu sudo ls directory cron. Lalu anomali keenam adalah staging data tersembunyi, di mana akan menggunakan key proses recon, key archive tool, dan juga key download tool. Di sini akan melakukan penglihatan isi pada file passwd atau user, dan juga file pada grup atau grup. Kemudian penggunaan tool archive berupa tar, lalu penggunaan download tool berupa widget, dan juga insider menghapus file staging mentah berupa rm. Lalu pada anomali ketujuh di sini ada SSH reconnaissance atau yang digunakan untuk menghasilkan key SSH key access. Di mana di sini akan melakukan komen berupa pengecekan apakah ada file authorized keys. Jika ada maka akan dibaca. Begitu juga dengan ini apabila ada file authorized keys lalu kita akan membaca file root.ssh authorized keys. Dan ini akan membaca public public key isi yang ada dalam authorized key yang biasanya dilakukan pada pengisian SSH di awal-awal. Lalu pada anomali ke-8 di sini ada pam config untuk mencari celah persisten via PAM atau PAM untuk menghasilkan fitur key pam config, di mana di sini menggunakan perintah sudo t-a pada file common out, lalu menghapus baris marker yang sudah ditambahkan sebelumnya berupa penggunaan sudo set -i pada variabel marker untuk file comment out. Kemudian anomali jenis ke-9 adalah sudo abus tambahan, di mana di sini akan memberikan 2-3 perintah acak untuk menghasilkan key sudo usage. Jadi penggunaan sudo seperti jurnal CTL, pengecekan service yang berjalan, pembacaan file enkripsi user, dan juga pencarian file yang ada di dalam directory root. Akan dilakukan randomisasi berupa 2 sampai kurang lebih 4 kali. Lalu anomali jenis terakhir ini anomali ke-10, di mana di sini ada cover track atau menghapus jejak. Yaitu dimulai dengan melakukan comment truncate pada directory bus history, kemudian membersihkan file-file staging yang tersisa tadi, yaitu menggunakan comment rminf pada file yang sudah diarsip ataupun pada file berupa HTML yang sudah di-download tadi pada penggunaan widget atau download tools. Selanjutnya adalah pengecekan file anomali malam. Jadi anomali malam di sini akan bekerja di luar jam kerja normal harian, yaitu pada pukul 12 sampai pukul 6 pagi. Sini masih ada berupa inisialisasi, lalu variasi kecepatan. Untuk jenis anomali pertama ada recon sensitif juga lateral movement, di mana key yang dihasilkan di sini adalah key proses recon juga key sensitive file access dengan penggunaan komen cat passwd, cat sshd config, ls-min la home, psa hook, dan juga pencarian file suid atau super user id yang ditandai dengan permission 4000. Di sini akan dilakukan penggunaan randomisasi berupa 3 komen sampai dengan 6 komen. Lalu pada anomali kedua ada network recon untuk menghasilkan keynet recon tool dengan menggunakan komen ss-min tulpn dan juga ss-min s untuk melihat
eh, port yang sedang listening. Lalu pada anomali jenis 3 ada netcat atau port scanning atau untuk koneksi mencurigakan, di mana di sini terdapat penggunaan perulangan untuk melakukan pengecekan min-x, nc, min-pad yang terdapat pada file nc, ncat, .bsd dan .bsd. Kemudian melakukan scan port lokal atau indikator reconnaissance jaringan, yaitu pada port SSH dan juga port HTTP. Kemudian anomali jenis keempat ada eksekusi command volume tinggi untuk menghasilkan key proses recon dan juga key eksekusi user, di mana di sini akan melakukan volume command yang tidak wajar dengan menggunakan loop count randomisasi. Jadi akan membaca file passwd ataupun dan juga membaca PSAUX, lalu diselingi dengan penggunaan sleep selama 0,5 detik di tiap perulangan ini. Lalu pada anomali jenis kelima ada SSH config tampering, di mana key ini kan adalah key SSH config, di mana komen yang digunakan adalah penggunaan komen cat untuk membaca konfigurasi SSH, lalu melakukan perubahan komentar di SSH config, dan juga melakukan revert dengan penggunaan komen set sed. Lalu pada anomali jenis keenam ada log reconnaissance atau membaca log sistem untuk menghasilkan key syslog read dan juga key out log read, di mana di sini akan membaca file syslog secara random baris yang dibaca dan juga file out log. Lalu anomali jenis ketujuh adalah privilege escalation dan juga root access untuk menghasilkan key root access, key root history, dan key sudo usage. Akan menjalankan perintah pembacaan file sudo, lalu pengecekan list directory di root, pembacaan base history. Lalu di sini juga manipulasi cron tab dengan cara menambahkan backdoor pada cron tab. Kemudian pada anomali ke-8 ada pump config atau persistent attempt via pump, di mana di sini akan menjalankan perintah sudo t pada file command out dan juga revert atau penghapusan marker yang baru ditambahkan pada file command out juga. Lalu anomali ke-9 ada SSH file login atau brute force simulation untuk menghasilkan key file login, di mana di sini akan menjalankan wrong password secara random pada IP localhost dengan menggunakan IP localhost. Lalu anomali ke-10 adalah proses injection, menghasilkan key process injection, di mana di sini akan menjalankan proses dummy seperti penggunaan sleep dulu, lalu dummy PID, kemudian penggunaan command kill dan juga command white. Lalu anomali ke-11 ada data exfiltration, di mana menghasilkan key archive tool, key download tool, dan juga key tmp file, seperti penggunaan pembacaan eksfiltrasi itu untuk membaca file passwd, lalu arsipnya itu penggunaan toolstar, key download toolnya itu penggunaan curl dan juga widget. Lalu terdapat juga penggunaan rm-rf atau rm-f untuk menghapus sebuah file atau directory. Lalu anomali ke-12 adalah cover track atau menghapus jejak. Dan ini akan selalu ditaruh di paling akhir, di mana di sini akan melakukan penggunaan command truncate min-s pada .base history dan juga penghapusan file .html yang mungkin sudah di-download pada key download tool ini. Selanjutnya adalah pengecekan file untuk jadwal simulasi, di mana di sini berfungsi sebagai scheduler untuk mengatur bagaimana simulasi akan berjalan pada waktu rentang tertentu. Jadi file di sini merupakan script utama yang berfungsi sebagai scheduler atau pengatur jadwal pelaksanaan simulasi yang bertanggung jawab mengatur kapan,
dalam mode apa, dan juga berapa lama simulasi ini akan dijalankan selama proses pengumpulan log. Jadi dengan adanya file ini, seluruh proses pembangkit dataset ini dapat dilakukan secara otomatis tanpa menjalankan simulasi secara manual setiap hari atau dia melakukan penjalanan manual hari ke-1, hari kedua, hari ketiga, namun secara otomatis akan menjalankan pada rantang yang kita tentukan. Contoh penggunaannya itu seperti sudo bash jadwal simulasi.sh, di mana di sini kita akan menjalankan 2025 bulan 3 pada pukul 10. Dan di sini akan berjalan selama 7 hari. Jadi itu isinya seperti pengecekan root. Karena di sini menggunakan sudo, maka di sini rootnya tuh harus benar-benar root usernya agar bisa menjalankannya. Lalu pengecekan master script yang nanti akan kita bahas. Lalu di sini terdapat jadwal yang awalnya 7 hari, namun saya di sini akan setel ke dalam 14 hari dengan proporsi anomali sebanyak kurang lebih 3 di dalam 14 hari ini. Lalu akan dieksekusi selama 14 hari. Dimulai dengan perintah tampilan perintah ini mulai oleh usernya, modenya apa, siangnya tanggal berapa, malamnya tanggal berapa, dan juga progresnya dari hari ke apa sampai total harinya sudah berapa. Nanti setelah simulasi ini selesai akan diberikan tampilan ringkasan berupa distribusi rentang log, rekomendasi parameter, kolom yang perlu di drop sebelum training, dan juga export log dari Wazoo Manager. Selanjutnya adalah pengecekan file simulasi terakhir atau master simulasi. Jadi file ini digunakan untuk mengatur bagaimana setiap simulasi ini akan dieksekusi pada satu siklus operasi harian. Jadi script ini nanti akan mengelola seluruh rangkaian aktivitas pengguna mulai dari aktivitas normal pada jam kerja, aktivitas transisi, kondisi idle, hingga aktivitas anomali pada waktu yang telah ditentukan secara acak menggunakan randomisasi tadi. Jadi, log yang dihasilkan ini akan menyerupai pola operasional server yang sesungguhnya dan dapat digunakan sebagai dataset untuk proses deteksi anomali nanti. Dimulai dari konfigurasi, inisialisasi, lalu fungsi randomisasi jam, fungsi login dan juga eksekusi. Apabila dia jalan normal akan ditandai dengan log normal, apabila anomali akan ditandai dengan log anomali. Lalu pada idle ini tidak akan ada aktivitas. Jadi untuk jam anomali kerja 1 ini akan dilakukan random pada pukul 10 sampai 12 ini akan ngaca. Begitu juga dengan pukul 13 sampai 17 akan dilakukan secara ngaca. Lalu anomali malamnya di sini akan dilakukan pengacakan pada pukul 12 sampai pukul 2 pagi dan juga pukul 2 pagi sampai pukul 6 pagi. Tampilan akan ditunjukkan akan seperti ini pada master simulasinya. Ada mode, ada tanggal siang, tanggal malam, speed modenya. Apabila anomali dan di dalam jam kerja maka akan menjalankan fungsi tadi. Begitu juga anomali malam akan menjalankan fungsi tadi. Lalu pada zona transisi pagi akan dijalankan file normal transisi.sh yang sudah kita bahas sebelumnya. Lalu pada zona kerja pagi juga akan menjalankan normal pagi.sh. Apabila ada mode anomali, pada anomali underscore kerja di sini akan menjalankan file anomali kerja.sh. Begitu juga dengan zona siang. Lalu zona sorenya juga melakukan normal transisi.sh pada pukul yang sore. Dan juga ada zona idle malam berupa pada pukul 8, 9, 10, dan juga 11. Lalu zona tengah malam di sini akan menggunakan randomisasi untuk anomalinya. Setelah itu akan dilakukan restore waktu nyata dengan penggunaan set NTP true. Lalu akan disimpan ringkasan jam anomali ke dalam file yaitu file anomali schedule.log yang ada di list tadi. Yang ada di bagian ini, anomali schedule.log ya.
Jadi untuk penggunaan file ini nanti akan digunakan satu komen seperti berikut, yaitu sudo bash jadwal simulasi.desa pada waktu yang kita inginkan, yaitu pada 2026 02 sampai 2026 bulan 2 dan juga tanggal 23 dengan mode fast. Lalu di sini kita akan mencoba mengklik enter. Nah, akan ditampilkan proses penjalanan seperti ini. Nah, karena saya sudah memilikinya, maka saya tidak perlu menjalankannya. Saya akan Ctrl C untuk membatalkannya. Kemudian pada manajer nanti saat simulasi ini masih berjalan, manajer di sini akan tetap diam. Namun setelah simulasi sudah berhasil atau sudah selesai berupa menampilkan ringkasan akhir simulasi, maka di sini manajer akan langsung menjalankan penyimpanan atau pengambilan log, yaitu dengan menggunakan perintah berikut. Jadi akan membaca file archive.json yang sudah kita aktifkan tadi untuk diarahkan menuju arsip 2026 pada bulan yang ini apa? Pada bulan yang sudah ditentukan sebelumnya. Lalu kita melakukan seleksi pada log yang diambil itu berupa yang agent ID-nya itu tidak sama dengan 000 atau tidak sama dengan server itu sendiri, yakni 002. Dan juga decoder name-nya itu berupa audit D, karena di sini saya ingin menangkap log yang dimonitor oleh virus audit D yang sudah saya ambil sebelumnya. Lalu diletakkan pada file file dataset Ubuntu agent.json pada directory home, Calimus dan juga dataset. Contohnya di sini saya sudah memilikinya. Nah, di sini saya sudah mengambil beberapa dataset untuk collection-nya. Dapat dilihat di sini ada dataset Maret, dataset simulasi Februari, Januari, untuk agen dan sebagainya. Lalu di sini saya sudah menyiapkan file untuk ekstraksi log yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Jadi saya sudah memindahkan log yang ada di dalam manager itu ke dalam laptop Windows saya pada Google Drive-nya. Jadi pada pertama di sini akan melakukan import library yang dibutuhkan, yaitu pandas, numpy, json, warnings, juga counter. Lalu di sini akan melakukan load data berupa mengambil path tempat uh, log JSON saya disimpan pada Google Drive. Lalu akan membukanya dan juga mengecek total data yang berhasil di parse, baris error yang dilewati, kolom tersedia, dan juga memory usage. Untuk hasilnya seperti ini. Kemudian pada ekstrak waktu simulasi di sini akan melakukan ekstraksi waktu simulasi, karena sebelumnya itu saya sempat terkendala pada bagian uh, yang masih menggunakan waktu UTC. Namun karena sudah saya benahi pada bagian file simulasi sebelumnya itu, sehingga sudah menggunakan waktu WITA atau waktu WIB. Jadi di sini saya sudah tidak menggunakannya. Lalu pada bagian ekstrak field penting, di sini akan melakukan ekstraksi field atau kolom yang benar-benar penting dari raw data. Jadi hanya field yang benar-benar digunakan ini saja nanti yang akan dilakukan proses ke tahap selanjutnya, yaitu dengan cara mengambil audit key dari full log atau data mentah, authentication user ID dari full log, syscall number, exe path, dan juga decoder name. Dan akan menghasilkan ID ke Unix sebanyak 31 dengan audit distribusi itu dari user 1000 sekian dan sekian, dan juga decoder name-nya berupa audit D. Lalu di sini kita akan melakukan cleaning untuk menghapus noise dan juga mempertahankan sinyal yang ada, di mana di sini kita melakukan hapus daemon noise atau proses sistem yang bukan dimiliki user dan tidak akan relevan dengan penggunaan untuk deteksi anomali ini. Lalu menghapus authentication user ID berupa proses, yaitu proses root atau bukan proses user simulasi. Lalu di sini kita tidak akan melakukan deduplikasi. Lalu dia akan ditampilkan diagnostik distribusi audit key.
Jadi akan ada seperti ini, misalnya ETC file opennya ada 28.000 baris, lalu SSH key-nya ada 4 baris, root SSH-nya ada 4 baris. Dan perlu diingat juga ini nih cuman hanya dalam waktu 1 bulan saja, karena di sini saya akan rencananya akan mengambil datasetnya itu kurang lebih minimal 3 bulan. Jadi ini hanya baru 1 bulan saja. Lalu di sini akan melakukan filtering rentang tanggal karena pada proses pengambilan log tadi itu kan ada proses mengubah tanggal ke yang waktu kita inginkan di jadwal yang kita lakukan sebelumnya itu pada proses ini. Namun sebelum menjalankan proses ini pasti akan ada proses yang ada di tanggal sekarang, itu contohnya seperti ini, itu akan berjalan atau tetap tertangkap meskipun sudah difilter menggunakan audit D. Jadi di sini saya akan menguranginya atau mencoba menghilangkannya. Contohnya di sini saya akan mengambil simulasi pada bulan ketiga saja dari tanggal 1 sampai tanggal 28. Kemudian pada langkah selanjutnya adalah fitur engineering juga aggregation, yaitu dengan cara mengangkat semua key yang diharapkan dari rules audit D yang sudah kita bahas sebelumnya. Itu bagian pertama dokumen process execution, authentication, sensitive, file directory operation, network behavior, process behavior, insider threat tool monitoring. Kemudian akan dilakukan agregasi per window atau per 1 jam. Mengapa saya menggunakan per window 1 jam? Karena untuk menggunakan detail per menitnya itu atau per detiknya itu hanya bisa dilakukan oleh algoritma deep learning, dan itu menggunakan komputasi yang sangat berat untuk data yang diproses sebanyak ribuan ini. Maka saya di sini akan menggunakan agregasi per window 60 menit. Meskipun memang nanti hasilnya tidak akan sebaik dari algoritma deep learning yang menggunakan agregasi per menit. Lalu dihasilkan total kolom key bertambah sebanyak 33 seperti ini. Lalu di sini kita akan menambahkan fitur kontekstual waktu karena waktu di sini juga cukup berharga, yaitu berupa penambahan fitur yaitu hour of day, yaitu jam kerja, day of week, yaitu hari hari itu bekerja, apakah pada jam kerja itu 8 sampai 18, apakah itu di hari Sabtu atau Minggu, dan apakah itu di waktu malam. Kemudian di sini akan menambahkan fitur agregat lagi, yaitu pada kelompok privilege escalation, sensitive file access, recognition, staging, exfiltration, overtracks. Lalu akan dihitung sehingga akan muncul sebanyak 149 window time atau 1 jam dengan kolom key sebanyak 46. Lalu di sini saya akan melakukan labeling. Jadi di sini hanya untuk melakukan ground truth, tidak digunakan pada proses dataset untuk latihannya nanti atau trainingnya. Hanya sebagai apa namanya? Konfirmasi saja bahwa memang benar-benar terjadi anomali pada pada tanggal sekian dan juga pukul sekian. Lalu terakhir di sini kita akan menyimpan, melakukan identifikasi kolom al0 terlebih dahulu, di mana jika ada yang benar-benar nol akan dihapus. Lalu juga menghapus kolom yang bermasalah dan juga menggabungkan semua kolom yang harus di drop karena bermasalah tadi. Dapat dihasilkan output seperti berikut. Terdapat 6 kolom al0 atau kolom yang tidak memiliki baris sama sekali, sehingga yang awalnya tadi 46 dipangkas menjadi 40 kolom. Lalu di sini akan disimpan dalam bentuk file CSV pada bulan, misalnya tadi kan datasetnya bulan Maret, maka di sini akan menyimpannya dalam file maret.csv. Sekian demo dari project IT audit saya pada bagian penggunaan tugas akhir yang saya terapkan ini. Memang masih belum selesai dan juga masih jauh prosesnya. Dan nanti akan saya tambahkan lagi ke depannya. Sekian, terima kasih.